Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Erika Pasuma. Saya mahasiswa keperawatan. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Nama saya Vika Sus. Oh, Ibu Vika. Baik, Ibu Vika. Kalau boleh tahu, pada saat ini Ibu Vika memiliki pengeluhan apa? Dada saya terasa nyeri ketika saya menyapu di halaman rumah, dan ketika saya beristirahat, nyeri itu hilang. Oh, jadi Ibu Vika memiliki pengeluhan nyeri pada saat beraktivitas. Iya, Sus. Baik Ibu, untuk durasi nyeri yang Ibu rasakan itu berlangsung berapa lama ya Bu? Durasi yang saya rasakan ketika nyeri yaitu berkisar selama 15 menit, dan kadang-kadang durasinya bisa sampai 30 menit. Nah, untuk skala nyeri yang Ibu rasakan itu ada pada skala nyeri angka berapa ya Bu? Kalau dari 0 sampai 10. Kalau 0 itu tidak nyeri, 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyeri sedang, 7 sampai 9 nyeri berat tapi masih bisa terkontrol, 10 itu nyeri berat tapi sudah tidak bisa terkontrol. Nyeri yang saya rasakan yaitu sekitar pada skala 7. Baiklah Bu, pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Dan mohon maaf Bu, jika pemeriksaan ini agak sedikit tidak nyaman, tetapi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan atau penyakit lain yang Ibu alami. Dan untuk waktu pemeriksaan ini sekitar 10-15 menit. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Yesus. Baiklah Bu, kalau begitu mari masuk ke ruang pemeriksaan ya Bu. Iya, baik Sus. Baik Bu, sebelum saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu, saya telah kembali. Saat ini kita akan memulaikan pemeriksaan ya Bu. Dan saat ini saya akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital Ibu, yaitu pengukuran tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan Ibu ya. Mengukur suhu tubuh Ibu. Ini diletakkan di ketek ya Bu. Ditekan ya Bu. Sementara itu saya akan mengecek nadi Ibu. Memulai pemeriksaan fisik dengan inspeksi meliputi pemeriksaan mata. Apakah terdapat konjungtiva anemis? Ikuti kedua jari saya Bu. Atau sklera ikterik. Nilai bagian bibir, apakah terdapat sianosis? Nilai bentuk dinding dada, apakah normal atau terdapat pectus carinatum, pectus excavatum, atau barrel chest. Nilai apakah terdapat sianosis pada ekstremitas, jari tabu,
serta pemeriksaan odem pada tungkai. Baik Bu, saat ini saya akan melakukan perabaan di permukaan. Selanjutnya pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi dilakukan perabaan di permukaan dada untuk menilai lokasi kuat angkat dan luasnya ictus cordis di dinding dada. Pemeriksaan tekanan vena jugularis pressure. Cara pemeriksaannya adalah meninggikan kepala tempat tidur dan pasien menoleh ke kiri. Tinggi vena jugularis interna diukur secara perpendikular dari angulus sterni dengan menggunakan penggaris. Tekanan vena jugularis dinyatakan sebagai 5 cm, diukur dari atrium ke angulus sterni, ditambah tinggi pengisian vena jugularis interna, nilai normal JVP 5+-2. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan di dinding permukaan dada ibunya, dan ini akan sedikit tidak nyaman. Boleh ya Ibu? Iya, sus. Pemeriksaan perkusi untuk menentukan batas-batas jantung. Batas jantung dinilai adalah batas kanan jantung, batas kiri dan bawah jantung, pinggang jantung, dan batas atas jantung. Selanjutnya saya akan mendengarkan bunyi detak jantung dari Ibu ya. Pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendengarkan bunyi jantung pada proyeksi keempat katup jantung, yaitu katup mitral, katup trikuspid, katup pulmonal, dan katup aorta dengan menggunakan stetoskop untuk menilai jika adanya bunyi bising atau bunyi tambahan. Seperti opening snap, adjacent click, atau pericardial friction rub. Baiklah Bu, pemeriksaan fisik kali ini telah selesai, dan selanjutnya saya akan menentukan diagnosis apa yang dialami Ibu dan akan buat intervensi yang tepat untuk diberikan kepada Ibu. Dan selanjutnya Ibu sudah bisa beristirahat dan saya akan kembali ke nursing station. Terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Saya permisi. Iya, baik, sus. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Perawat Vini. Pada pagi hari ini saya akan merawat Ibu dari jam 7 sampai jam 3 sore. Jadi kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Nama saya Vika, sus. Oh, Ibu Vika. Permisi ya Ibu. Ya, betul, dengan Ibu Vika. Jadi, pada saat ini Ibu, saya akan melakukan tindakan untuk menangani nyeri yang Ibu rasakan. Baik, ini kita akan mulai pengkajiannya ya. Iya, sus. Yang pertama, bagaimana kualitas nyeri yang Ibu rasakan? Apakah seperti diremas-remas, terasa kencang di dada, rasa tertekan, atau rasa terbakar? Nah, sus, saya merasakan nyeri, terasa seperti terbakar. Oh iya Ibu, rasa terbakar ya. Selanjutnya, bagaimana dengan lokasinya Ibu? Apakah hanya di satu tempat atau
nyerinya itu menjalar? Dia menjalar dari kepergelangan tangan saya ke bahu saya, leher saya, punggung saya, dan kadang pada rahang saya. Oh iya, jadi nyerinya itu menjalar dari lengan ke bahu, ke leher, punggung, dan rahang ya. Iya, Sus. Selanjutnya bagaimana dengan durasi atau lama dari nyeri yang ibu rasakan? Durasinya bisa sampai 30 menit. Selanjutnya onset atau waktu awal ibu terkena nyeri itu pada saat kapan? Ini terjadi ketika atau selama saya beraktivitas. Oke, selanjutnya apa yang bisa meringankan nyeri yang ibu rasakan? Saya hanya dapat beristirahat untuk meredakan nyerinya. Bu, pada saat ini saya akan memeriksa nadi dan tekanan darah dari ibu ya. Permisi. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut di pemeriksaan tekanan darah ya ibu. Permisi ya. Jadi dari hasil pemeriksaan nadi yang saya dapatkan itu ibu 123 kali per menit dan tekanan darah ibu 190/100. Oke ibu, jadi sekarang kalau ibu merasakan nyeri, segera laporkannya kepada kami dengan cara ibu bisa menekan bel yang ada di samping tempat tidur ibu. Iya sus. Jadi kalau ibu sudah mengerti, saya permisi dulu ya ibu, nanti saya balik lagi untuk tindakan selanjutnya. Permisi. Selamat pagi dok. Pagi sus. Bagaimana sus? Sudah perlu apa? Jadi saya telah mengkaji Ibu Vika yang ada di ruangan Edelweiss, kamar nomor 202 B2. Jadi didapatkan ini Ibu Vika mengalami nyeri di dada yang merupakan tanda dari MI. Jadi untuk pemberian obatnya kita mau berikan apa ya dok? Oke. Ini ya, saya lihat catatan saya dulu ya. Iya. Jadi berikan saja dia obat morfin 15 mg. Obat morfin ini dia adalah analgesik apoid yang mengurangi beban kerja jantung melalui venodilatasi. Nah, dia juga akan mengurangi kecemasan dan mengurangi persepsi pasien tentang nyeri. Tapi ingat sus, dia ada efek sampingnya termasuk hipotensi, bradikardia, penurunan pernapasan dan mual.
Jangan lupa juga ya Sus ya, berikan dia juga agen trombolitik stenopinase 5 juta kubik dalam 1 jam. Dia ini terapi IV yang paling banyak disukai dan juga dia paling cepat. Dia adalah enzim yang mengubah plasma sinogen menjadi plasmin yang memiliki aktivitas fibrinolitik yang kuat. Nah, obat ini juga dia memecah gumpalan fibrin dan mengembalikan perfusi jaringan miokard melalui arteri koroner yang sebelumnya tersumbat. Oke, jadi memastikan lagi ya dok, jadi kita berikan obat morfin melalui intravena 15 mg dan agen trombolitik streptokinase 5 juta UI dalam 1 jam. Itu untuk intervensi berikutnya ya dok. Ya, Oke, terima kasih dok, saya permisi dulu. oke, sama-sama Sus. Selamat pagi Bu. Jadi pada saat ini saya akan melakukan tindakan untuk menyuntikkan morfin kepada Ibu untuk mengurangi rasa kecemasan dan rasa nyeri yang Ibu rasakan. Tapi saya mohon permisi untuk cuci tangan dulu ya Ibu. Iya sus. Oke Bu, permisi ya. Iya baik sus. Oke Ibu, relax ya. Oke, sudah Ibu. Jadi prosedurnya sudah selesai. Kalau Ibu ada keperluan apa-apa, boleh nanti hubungi kami ya. Oke, saya permisi. Terima kasih ya Ibu. Iya sus. Oke Ibu, prosedurnya sudah selesai. Kalau Ibu ada butuh apa-apa, tinggal hubungi kami dengan cara memencet tombol yang ada di samping tempat tidur Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi ya Ibu. Iya sus. Selamat pagi Ibu. Jadi pada saat ini saya akan memberikan obat melalui pemasangan infus, yaitu obat agen trombolitik. Obat ini berfungsi untuk melancarkan pembuluh darah Ibu yang ada di jantung yang tersumbat. Jadi sebelumnya saya permisi dulu ya Ibu. Oke
Ibu, kita akan mulaikan prosedurnya ya. Oke, Ibu, permisi tangannya. Rileks ya Ibu. Oke Ibu, jadi sekarang kalau Ibu merasakan nyeri, segera laporkannya kepada kami dengan cara Ibu bisa menekan bel yang ada di samping tempat tidur Ibu. Iya, sus. Jadi kalau Ibu sudah mengerti, saya permisi dulu ya Ibu. Oke, kembali lagi dengan saya, perawat sini. Jadi pada saat ini saya akan mengkaji lagi kondisi Ibu setelah dilakukan tindakan perawatan tadi ya. Jadi setelah diberikan obat, bagaimana perasaan atau keadaan Ibu sekarang? Iya, sus. Saya sudah merasa membaik setelah suster memberikan saya obat. Bagaimana dengan nyerinya Ibu? Apakah nyerinya sudah rasa turun atau masih tetap dengan rasa nyeri tadi? Nyerinya juga sudah mulai hilang, sus. Dari skala 0 sampai 10, Ibu rasa ada di skala nyeri yang keberapa? Skala nyerinya yaitu pada skala 4. Ibu merasa di skala nyeri yang keempat ya. Sudah tidak terlalu sakit ya Ibu. Oke, jadi Ibu sudah merasa lebih baik dari yang sebelum diberikan obat. Dan skala nyeri di 4. Oke, selanjutnya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu akan mengukur tekanan darah dari Ibu, pemeriksaan nadi, pernafasan dan suhu tubuh Ibu ya. Jadi mohon kesediaannya dari Ibu ya. Oh iya, baik, sus. Oke Ibu, jadi prosedurnya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasama dan kesempatan yang telah diluangkan. Jadi saya permisi dulu ya Ibu. Selamat pagi. Iya, sus. Terima kasih, sus. Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Jasinda dan ini adalah teman saya Perawat Nanda. Dan saat ini kami yang bertugas untuk mengontrol keadaan Ibu. Nah, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Saya Vika, sus. Oh, Ibu Vika, boleh lihat gelangnya Ibu? Permisi ya. Ibu, bagaimana keadaan Ibu sekarang? Saya merasa baik, sus. Nah, jadi Ibu, saat ini maksud dan tujuan kami yaitu kami ingin membantu Ibu agar Ibu boleh mengontrol ketakutan Ibu
terhadap penyakit yang ibu derita saat ini. Nah, sekarang yang akan merawat ibu yaitu perawat Nanda. Nah, baik Ibu, saat ini saya akan melakukan pengkajian mengenai tingkat kecemasan yang Ibu rasakan. Nah, di sini ada 14 butir pertanyaan yang saya akan berikan. Nah, Ibu bisa menjawab sesuai dengan perasaan yang Ibu rasakan. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Nah, baik Ibu, pertanyaan pertama, apakah Ibu merasakan perasaan cemas, firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, dan mudah tersinggung? Iya, Sus. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah Ibu mengalami ketegangan, kemudian merasa gelisah, gemetar, dan mudah tersinggung, serta Ibu merasakan perasaan lesu? Iya, Sus. Nah, kemudian ketiga, apakah Ibu merasakan ketakutan, khususnya saat Ibu berada di ruangan gelap, kemudian takut terhadap orang asing, dan bila Ibu tinggal sendiri, Ibu mengalami ketakutan pada binatang buas? Iya, Sus. Pertanyaan keempat, apakah Ibu mengalami gangguan tidur? Kemudian terlebih lagi pada saat Ibu melakukan proses tidur Ibu. Kemudian Ibu sering terbangun pada malam hari dan tidur tidak pulas serta Ibu mengalami mimpi buruk. Iya, Sus. Pertanyaan kelima, ini mengenai tingkat kecerdasan Ibu. Apakah Ibu mengalami penurunan daya ingat atau mudah lupa, kemudian sulit berkonsentrasi? Tidak, Sus. Pertanyaan keenam, saat Ibu mengalami perasaan depresi, apakah Ibu mengalami hilangnya minat atau berkurangnya kesenangan, misalnya pada hobi Ibu atau hal-hal yang Ibu sukai, kemudian Ibu merasa sedih dan adanya perasaan tidak menyenangkan sepanjang hari? Iya, Sus. Pertanyaan ketujuh, apakah Ibu mengalami nyeri pada bagian otot atau merasakan adanya kekakuan? Kemudian Ibu merasakan gertakan pada bagian gigi Ibu dan suara tidak stabil dan kedutan pada bagian otot Ibu? Tidak, Sus. Tidak, Sus. Nah, kemudian pertanyaan ke-8, apakah Ibu mengalami perasaan misalnya seperti ada rasa ditusuk-tusuk, kemudian penglihatan kabur, dan Ibu mengalami keadaan seperti misalnya muka Ibu terlihat memerah ataupun pucat, serta merasa tubuh Ibu itu merasa lemah? Tidak. Apakah Ibu mengalami adanya nyeri di bagian dada Ibu? Kemudian denyut nadi Ibu misalnya mengalami peningkatan, atau denyut jantung Ibu misalnya tiba-tiba berhenti berdenyut? Tidak. Tidak. Nah Ibu, kemudian ini pertanyaan ke-10, mengalami gejala pernafasan atau mungkin Ibu merasa tertekan di bagian dada atau perasaan tercekik, dan kemudian Ibu sering menarik nafas panjang ataupun menarik nafas pendek? Tidak, Sus. Nah, kemudian ini pertanyaan ke-11, apakah Ibu mengalami kesulitan untuk menelan? Kemudian Ibu mengalami atau merasakan bahwa berat badan Ibu menurun, ataupun Ibu mengalami rasa mual dan muntah, dan nyeri pada bagian lambung Ibu sebelum dan sesudah makan, atau perasaan panas di bagian perut Ibu? Tidak, Sus. Kemudian pertanyaan ke-12, apakah Ibu sering mengalami kejadian Ibu sering mengalami tidak dapat menahan buang air kecil tersebut? Nah, kemudian ke-13, apakah Ibu mengalami
mulut kering atau mudah berkeringat, mukamu merah atau pusing atau sakit kepala? Iya, Sus. Nah, kemudian pertanyaan ke-14, sewaktu Ibu melaksanakan wawancara dengan saya ini, apakah Ibu mengalami rasa gelisah, jari-jari tangan Ibu gemetar? Kemudian Ibu, apakah Ibu merasa tegang atau tonus otot Ibu meningkat atau pernapasan pendek dan mengalami tingkat pernapasan yang cepat? Iya, Sus. Kemudian pertanyaan ke-14, ini sewaktu Ibu melaksanakan wawancara dengan saya ini, apakah Ibu mengalami rasa gelisah, jari-jari tangan Ibu gemetar? Kemudian Ibu, apakah Ibu merasa tegang atau tonus otot Ibu meningkat atau pernapasan pendek dan mengalami tingkat pernapasan yang cepat? Iya, Sus. Baik Ibu, dari pengkajian yang saya lakukan tadi, maka data yang saya dapatkan, Ibu ini termasuk di tingkat kecemasan yang masih ringan. Nah, Ibu untuk sekarang, apakah menurut Ibu ada hal-hal yang menyebabkan rasa cemas Ibu tersebut meningkat? Iya, Sus. Saya merasa cemas akan penyakit saya ini. Baik Ibu, nah itu hal yang wajar karena semua pasien pasti mengalami kecemasan yang mereka rasakan, apalagi karena penyakit yang mereka rasakan. Nah, sekarang yang perlu Ibu lakukan adalah tetap semangat, mengikuti pengobatan yang telah diberikan dengan baik, dan sabar untuk proses penyembuhan yang lebih optimal. Iya, Sus. Nah, jadi jika Ibu taat atau rutin mengkonsumsi obat atau mengikuti semua pemeriksaan dan anjuran-anjuran dari dokter ataupun perawat, maka penyakit Ibu bisa ditangani lebih baik dan tidak menjadi semakin parah. Iya, baik, Sus. Nah, Ibu, jadi agar Ibu bisa sedikit tenang dan bisa tidur dengan baik, saya akan memberikan obat yang telah diresepkan untuk membuat Ibu sedikit tenang pada malam ini dan bisa tidur nyenyak. Baik, Sus. Iya Ibu, ini obatnya Ibu. Ibu bisa meminumnya. Iya, bisa, Sus. Baik Ibu, karena Ibu sudah meminum obat, Ibu bisa istirahat kembali. Dan jika Ibu memerlukan kami, Ibu bisa menekan bel yang ada di samping tempat tidur Ibu, maka kami akan segera datang. Iya, Sus. Terima kasih banyak untuk bantuannya ya, Sus. Iya Ibu, kami sudah selesai, maka kami permisi dulu. Selamat malam.